Salam bahagia buat Bapak Ibu guru penggerak dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nama lengkap saya Vincentia Inguliman SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 pada UPTD SPF SD Negeri Posto, Kabupaten Flores Timur. Pertanyaan pemantiknya adalah, apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah saya? Sebagai seorang pendidik, saya harus menuntun dan membimbing anak dengan segala kodrat yang ada pada dirinya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Agar pendidikan adalah proses menuntun, maka sebagai pendidik kita perlu memahami dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Dimensi pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud jika seorang pendidik memiliki visi yang sesuai pada profil tersebut, yang kemudian menjadi cita-citanya untuk dirumuskan dalam visi mengenai murid dan satuan pendidikan di masa depan. Visi ini dapat terwujud jika dalam proses perencanaan dan penerapannya kita dapat menggunakan paradigma pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Aset dan potensi yang ada pada satuan pendidikan kita sebagai kekuatan untuk mewujudkan misi menuju perubahan yang lebih baik. Tahapan dalam Bagja digunakan untuk menjawab paradigma pendekatan inquiry apresiatif ini. Nah, dari uraian sebelumnya, maka saya membuat kesimpulan keterkaitan antar materi. Dari uraian di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa sebagai pendidik, kita sungguh harus memahami nilai dan peran yang harus melekat dalam diri kita, agar dalam proses pendidikan menuntun anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang terintegrasi dalam profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai harapan ini, maka kita tuangkan dalam visi yang menjadi kompas bagi kita dalam proses melakukan perubahan. Visi dapat terencana, terukur, dan direalisasikan jika paradigma inquiry apresiatif diterapkan dalam proses perumusan dan pelaksanaan visi dengan menerapkan tahapan Bagja. Nah, berikut adalah pertanyaan pemantik yang kedua. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Nah, sebelum menjawab visi, rumusannya saya ingin menggali kekuatan atau aset dari sekolah di mana tempat saya mengabdi. SDN Posto berada di lereng Bukit Berbatu,
dengan letak yang cukup curam, namun view-nya cukup menarik dan berhawa segar. Keberagaman agama dan suku menjadi kekayaan dan ciri khas di satuan pendidikan ini. Kehidupan masyarakat dengan karakter yang cenderung agak keras, kasar dalam tampaknya, namun berhati baik, juga menjadi ciri khas masyarakat setempat. Setelah mempelajari bagaimana keterkaitan antara peran guru penggerak, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, dan juga pendekatan inquiry apresiatif dan aset atau kekuatan dari satuan pendidikan di mana tempat saya mengabdi, maka rumusan visi baru yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berkarakter, dan berwawasan global sesuai profil pelajar Pancasila. Alasan perumusan visi ini adalah yang pertama, saya menginginkan perubahan yang cukup penting. Artinya tidak memilih banyak hal, tapi melihat hal yang menjadi dasar, yang menjadi urgen, yang menjadi kebutuhan peserta didik. Yakni, yang pertama, generasi yang memiliki akhlak mulia, karakter yang baik di tengah masyarakat, dan mampu menghargai setiap perbedaan dalam hidup bermasyarakat. Alasan kedua perumusan visi ini adalah bahwa saya memperhatikan atau melihat kekuatan atau aset yang ada pada satuan pendidikan untuk dikembangkan, bukan memunculkan kelemahan yang justru bisa mematahkan terwujudnya perubahan dalam satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru penggerak yang hebat, demikian uraian terkait koneksi antar materi modul 1.3. Semoga sajian saya kali ini menginspirasi dan salam bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih.